Lo pernah mikir nggak sih, kenapa di tiap kondangan atau hajatan, perhiasan emas itu kayak benchmark utama? Semua orang kayak wajib pakai. Gini ya, dari mulai cincin kawin seberat 2 gram, sampai suntiang Minangkabau yang beratnya kayak helm motor. Emas itu selalu identik sama tingkatan dan kekuasaan. Tapi, pernah nggak lo bayangin, ada satu tempat di muka bumi ini yang saking berlimpahnya emas, sampai-sampai para pedagang kuno dari India, Tiongkok, sampai Yunani dan Roma sana sepakat ngasih julukan Pulau Emas. Bukan emas batangan yang ditumpuk di brankas bank, tapi emas yang benar-benar jadi identitas sebuah daratan. Gue jamin, begitu dengar nama itu, 9 dari 10 orang di Indonesia pasti langsung mikir, pasti cuma dongeng zaman kerajaan. Eits, tunggu dulu. Nama itu nyata, tertera di peta-peta kuno dunia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nama itu adalah Swarnadwipa atau Suvarnadwipa. Secara harfiah, artinya Pulau Emas. Dan ini bukan mitos kayak kota Atlantis yang hilang. Ini adalah Sumatera. Pertanyaannya yang bikin kita semua penasaran adalah, kenapa? Kenapa harus Sumatera? Dan yang lebih gila lagi, apakah emas yang dibicarakan dunia kuno itu benar-benar cuma logam mulia yang bisa ditambang? Atau ada emas lain yang bikin pulau ini jadi pusat perhatian global, sampai-sampai bikin gegar peradaban kuno? Siap-siap, karena kita mau bongkar rahasia kenapa Sumatera jadi magnet harta karun dunia selama ribuan tahun, dan kenapa harta karunnya itu nggak cuma emas batangan. Bayangin ya, di abad kedua Masehi, seorang geografer Yunani legendaris bernama Claudius Ptolemaios atau yang kita kenal sebagai Ptolemy lagi sibuk bikin peta dunia. Peta itu dipakai navigator, ilmuwan, sampai raja-raja buat navigasi. Di peta Ptolemy itu ada satu daerah yang dia tandai dengan nama yang bikin merinding, Chryse Chora alias Semenanjung Emas. Banyak sejarawan yakin yang dimaksud Ptolemy itu ya area Asia Tenggara Maritim dan Swarnadwipa alias Sumatera jadi bagian utamanya. Jauh sebelum Ptolemy, bahkan dalam teks-teks India kuno, Ramayana misalnya, sudah disebut-sebut tentang Swarnabumi dan Swarnadwipa. Ini artinya, sejak setidaknya 1000 tahun sebelum Sriwijaya ada, kabar tentang harta karun di Nusantara ini sudah nyampe ke India. Kenapa ini penting? Karena julukan ini bukan cuma nama keren di poster. Ini adalah kode geografis bagi para pedagang dan penjelajah. Bayangin di zaman sekarang, kalau ada yang bilang ada ladang minyak di sana, semua orang langsung gerak. Nah, Swarnadwipa adalah kode yang sama, tapi untuk emas. Intinya, di mata dunia kuno, kalau lo mau kaya mendadak, lo harus ke Pulau Emas ini. Dan cara paling gampang buat buktiinnya adalah lihat catatan-catatan Tiongkok kuno. Mereka menyebut Sumatera sebagai Kinlin atau Chinlin, yang artinya ya emas. Semua peradaban besar dari barat sampai timur sepakat pulau ini adalah gudangnya harta. Nah, sekarang kita masuk ke segmen Tahu Gak Sih Lu Banget. Kenapa secara geologis Sumatera bisa dapat julukan Pulau Emas? Ini bukan cuma keberuntungan, guys. Ini adalah hasil dari proses alam yang super dahsyat selama jutaan tahun. Kuncinya ada di 2 hal, lempeng tektonik dan bukit barisan. Sumatera itu berada di jalur pertemuan 2 lempeng raksasa, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Ketika 2 lempeng ini tabrakan, dia melahirkan deretan gunung api yang membentang dari ujung utara ke selatan. Pegunungan Bukit Barisan. Bayangin aja, Bukit Barisan ini kayak dapur raksasa yang udah masak mineral selama jutaan tahun. Aktivitas vulkanik dan gempa yang terjadi terus-menerus itu mendorong air panas yang sangat kaya mineral dari perut bumi ke atas. Air panas ini membawa serta mineral-mineral berharga, termasuk emas, lalu mengendap di celah-celah bebatuan. Itu yang kita sebut urat atau vein emas. Analogi warung kopi. Bayangin lo lagi bikin kopi tubruk di gelas. Awalnya bubuk kopinya nyebar, tapi setelah didiemin, semua ampasnya mengendap di dasar.
Nah, proses geologi di Bukit Barisan itu kayak proses pengendapan ampas kopi, tapi yang diendapin itu emas. Daerah-daerah seperti Aceh, Kerinci, Bengkulu, hingga Riau, semuanya punya sejarah panjang penambangan emas aluvial. Para penambang kuno hanya perlu menyaring pasir sungai untuk dapat remah-remah emas murni. Gak perlu teknologi canggih. Itu sebabnya kabar tentang emas mudah didapat ini menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Stoknya melimpah dan cara ngambilnya relatif gampang. Oke, pegangan. Ini fakta yang bikin Swarna Dwipa jadi legend sejati. Bukan cuma daerah kaya mineral biasa. Banyak orang salah mengira bahwa Sriwijaya, kerajaan maritim raksasa yang berbasis di Sumatera, menjadi kaya raya hanya karena mereka menambang emas. Faktanya, tidak sepenuhnya begitu. Disinilah letak plot twistnya. Emas yang paling berharga di Swarnadwipa adalah posisinya. Bayangkan, jika lo punya warung kopi di perempatan jalan tol utama, dan warung lo satu-satunya. Lo nggak perlu bikin kopi seenak Starbucks untuk jadi kaya. Lo cuma perlu menguasai perempatan itu. Sumatera adalah perempatan Selat Malaka dan Selat Sunda. Dua jalur pelayaran tersibuk di dunia kuno, menghubungkan peradaban Tiongkok, India, dan Arab. Sriwijaya sebagai penguasa Swarnadwipa tidak hanya menjual emas, mereka mengontrol perdagangan emas dan komoditas lainnya yang lewat jalur itu. Mereka mengenakan bea cukai, atau yang lebih keren disebut tol laut atau upeti, kepada setiap kapal yang mau berlayar aman. Ketika kapal dari Tiongkok mau ke India, atau kapal dari Arab mau ke Tiongkok, mereka wajib mampir dan bayar ke Sriwijaya. Uangnya bisa berupa emas murni dari India, sutra dari Tiongkok, atau porselen. Jadi, emas batangan memang penting. Tapi yang bikin dunia geger itu adalah kekuatan ekonomi dan militer Sriwijaya yang didanai oleh emas itu, yang sumbernya dari pengendalian jalur perdagangan. Itu adalah pusaka emas sesungguhnya, kekuatan geopolitik yang abadi. Lanjut ya, kalau kita ngomongin Sumatera, rasanya kurang afdol kalau cuma bahas emas kuning. Swarnadwipa juga terkenal karena emas hijau dan emas wangi, yang harganya bisa berkali-kali lipat dari emas di pasar tertentu. 1. Kapur barus. Ini bukan kapur barus kamar mandi ya. Ini kapur barus asli dari pohon Dryobalanops aromatica yang cuma tumbuh di sekitar Barus, Sumatera Utara. Tahukah lo, kapur barus ini sangat penting dalam ritual, terutama sebagai pengawet jenazah atau mumi. Bangsa Mesir kuno saja impor bahan ini. Bayangin, kapur barus dari Sumatera sudah nyampe ke Mesir dan Cina. Di beberapa periode, nilainya bahkan lebih tinggi dari emas. 2. Kemenyan. Getah pohon ini punya aroma yang khas dan dipakai untuk ritual keagamaan di banyak peradaban. Kemenyan dari Sumatera, khususnya dari Batak, sangat terkenal. 3. Rempah-rempah. Tentu saja, meskipun Maluku terkenal dengan cengkeh dan pala, Sumatera punya lada hitam. Lada adalah komoditas yang super vital. Di Eropa abad pertengahan, lada sampai dipakai sebagai alat tukar atau jaminan. Bayangin, lo bisa beli rumah pakai sekilo lada. Ketika Sriwijaya menguasai jalur pelayaran, mereka otomatis mengendalikan suplai komoditas emas hijau ini. Ini yang bikin Swarnadwipa jadi supermarket dunia kuno. Mereka menyediakan logam mulia, bahan baku ritual, dan komoditas pangan vital. Paket komplit yang bikin pedagang manapun rela berlayar jauh. Meskipun zaman kerajaan sudah usai, DNA Pulau Emas itu masih tertanam kuat di kebudayaan modern Sumatera. Ini bukan hanya cerita sejarah, ini adalah heritage yang diwariskan. Lo lihat deh, bagaimana emas digunakan di berbagai upacara adat. Ambil contoh Minangkabau. Suntiang yang dipakai pengantin wanita itu berlapis emas. Pakaian adatnya, hiasannya, semuanya berkilauan. Emas bukan cuma perhiasan, tapi simbol status, kekayaan, dan keberanian. Di Palembang, ada kain songket emas yang terkenal. Songket Palembang yang asli itu, benangnya ditenun menggunakan benang emas murni. Proses pembuatannya lama, mahal, dan hasilnya luar biasa mewah. Ini menunjukkan bahwa tradisi emas itu sudah mendarah daging, bukan cuma barang dagangan, tapi juga simbol keagungan dan seni tingkat tinggi. Lalu, kalau memang segitu gedenya, kenapa nama Swarnadwipa itu perlahan-lahan hilang dari ingatan dunia dan digantikan oleh nama Sumatera?
Ketika Belanda, Inggris, dan Portugis datang, fokus mereka bukan lagi menambang emas secara tradisional, tapi perkebunan skala besar. Mereka menemukan bahwa menanam karet, kopi, teh, dan terutama kelapa sawit itu jauh lebih menguntungkan dan terstruktur daripada berburu urat emas. Emas hijau versi kolonial ini menggantikan pamor emas kuning. Tapi itu cerita yang lain lagi. Gila ya, Swarnadwipa, Pulau Emas. Dunia kuno geger bukan cuma karena bongkahan emasnya, tapi karena 3 lapis emas yang dimiliki Sumatera. Pertama, emas kuning, sumber daya geologis alam yang melimpah. Kedua, emas geopolitik, posisi Selat Malaka yang dikontrol oleh kerajaan kuat menjadikannya perempatan dagang utama dunia. Ketiga, emas komoditas, rempah dan bahan wangi yang harganya setara, bahkan melebihi emas. Inilah warisan yang membentuk Indonesia. Negara kepulauan kita ini sudah jadi pusat perhatian dan kekayaan dunia jauh sebelum nama Indonesia itu ada. Sekarang, coba deh kita mikir sebentar. Kalau dulu emas itu adalah emas murni dan rempah, kira-kira apa nih emas milik Indonesia hari ini yang bakal bikin geger dunia 500 tahun ke depan? Apakah nikel, batu bara, atau mungkin kekayaan budaya dan manusianya? Coba lo komen di bawah. Menurut lo, apa pusaka emas Indonesia masa kini? Dan kalau lo suka sama konten bongkar-bongkar sejarah Nusantara kayak gini, jangan lupa klik subscribe. Sampai ketemu di rahasia tahu gak sih lo berikutnya.